bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, Kasih-Mu sempurna, selalu baru, tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Dan Kau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Engkau yang berkuasa, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Engkau yang berdaulat, surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Oh, oh, selama ku hidup, apapun musimku, percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will
Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menjumpai saudara dimanapun saudara berada hari ini. Di rumah, di mobil, atau dimanapun saudara sedang mendengarkan atau menonton video ini. Hari ini hari yang spesial saudara, karena di banyak belahan dunia hari ini dirayakan sebagai Father's Day, Hari Ayah. Hari di mana kita memperingati dan bersyukur buat keberadaan dan kehadiran setiap ayah, papa, bapak, bahkan mungkin kakek hari ini di dalam hidup kita yang sudah menginspirasi, menguatkan, memberkati, dan menjadi pribadi yang tidak berhenti mengencourage kita semua. Dan tentunya ini juga menjadi sebuah hari di mana kita mengingat kebaikan Tuhan sebagai Bapak kita yang luar biasa, Bapak yang sempurna. Dan ini menjadi lebih spesial, saudara, karena tadi kita sudah sama-sama menyaksikan dan juga mendengarkan dan juga memuji Tuhan bersama-sama lewat lagu yang tadi disampaikan, dinyanyikan, dan dibawakan. Di setiap langkahku, kebesaranmu. Yang lagu ini dibuat dan dinyanyikan dengan luar biasa oleh Sydney Mohede. Tapi hari ini spesial karena dinyanyikan dan dibawakan oleh salah satu anak rohani saya, Dr. Gigi Wendy Agus Wirawan, yang saat ini bersama dengan Melinda, istrinya, dan anak-anaknya sedang berkarya dan tinggal di Ambon. Saya bersyukur, thank you Wendy buat kesediaan kamu untuk tetap merekam video ini, ada di Ambon gitu ya, dan kirim lewat file transfer. Dan ini luar biasa. Hari-hari ini teknologi menjadi alat yang luar biasa, menjadi berkat luar biasa, sehingga setiap saudara yang menonton dan mendengarkan pesan ini juga bisa diberkati lewat apa yang Wendy lakukan di Indonesia Timur sana, di Ambon. Saya percaya saudara diberkati, dikuatkan, karena Wendy adalah pribadi yang bukan hanya talented di dalam musik, tapi dia juga pribadi yang begitu sungguh-sungguh, yang saya kenal sampai hari ini. Tidak pernah berhenti untuk terus bertumbuh dan mengizinkan Tuhan memakai hidupnya untuk menjadi kemuliaannya. Nah saudara, hari ini juga menjadi hari di mana saya ingin share sesuatu yang terkait dengan Father's Day ini. Bahwa banyak dari kita, saudara, seringkali merasa bahwa saya belum jadi seorang ayah yang terbaik. Atau mungkin kita merasa bahwa saya belum jadi seorang anak yang terbaik mungkin. Tapi biar hari ini kita sama-sama belajar ya di Father's Day ini. Makanya tema yang saya buat hari ini adalah Forever Father. Ya, Bapa kita untuk selamanya. Dan tentunya saya bicara tentang pribadi Bapa di surga, Tuhan Yesus, yang menjadi gambaran teladan yang luar biasa buat setiap kita yang percaya. Dia adalah Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kita, dan kita akan belajar bersama-sama hari ini. Nah saudara, sebelum kita mulai, saya ingin memulai dengan sebuah kisah yang menarik. Kalau saudara sama seperti saya, ada di Indonesia begitu lama, dari sejak kecil, kita banyak membaca komik, dan salah satu komik yang fenomenal, majalah yang fenomenal waktu itu adalah Donald Duck atau Donald Bebek yang kita tahu. Nah saudara, sayangnya kita baru mendapat berita, kalau saudara juga sudah membaca, bahwa sebentar lagi Donald Duck atau majalah atau komik Donald Bebek ini tidak akan lagi diterbitkan di Indonesia. Setelah sudah beredar selama puluhan tahun, dari sejak tahun 70-an. Ya, kemarin saya lihat di Instagram salah satu teman saya, Robert Roni, salah seorang director dan juga producer, dia post sebuah cuplikan komik yang menurut saya sangat menarik. Dan ini jadi gambaran buat kita semua hari ini, dan hopefully bisa menginspirasi. Jadi ini dikisahkan bahwa ketiga keponakan Uncle Donald, yaitu Quacky Quack atau dalam bahasa Inggris Huey, Dewey, Louie gitu ya. Mereka sambil melihat Donald yang baru ditendang keluar sama paman Gober dari kantornya gitu ya, karena pengen pinjem duit. Lalu mereka bilang gini, paman kita Uncle Donald tuh mungkin nggak sekaya dan sepintar paman Gober katanya. Lalu mereka lihat ada Lang Linglung, sang penemu, ilmuwan yang luar biasa. Terus mereka bilang, mungkin Uncle Donald, paman Donald juga tidak secemerlang, sepintar dari Lang Linglung. Dan Donald juga mungkin bukan seorang yang seganteng, secharming, seberuntung dari si Untung. Tetapi mereka kemudian berkata begini bahwa, tapi kalau kita perhatikan, kita ini kurang berterima kasih bahwa dengan semua keterbatasannya, paman Donald sudah membesarkan kita bertiga, melakukan yang terbaik dengan semua keterbatasannya, dengan usahanya, sampai hari ini. Karena apapun kelemahan dia dan apapun yang menjadi kekurangan dia akan selalu menjadi the best uncle, Donald Duck, buat kita semua. Dan saudara, lewat kisah komik yang mungkin lucu tapi juga mengharukan ini, saya ingin berkata kepada kita semua bahwa
Kita punya keterbatasan, kita punya kelemahan, dan Tuhan tahu. Tetapi yang menarik adalah begini. Tuhan bisa memakai kita, sekalipun dengan kekurangan keterbatasan kita, untuk menjadi pribadi ayah, pribadi figur seorang bapak. Entahkah itu sebagai seorang bapak jasmani ataupun rohani. Dan saya berdoa lewat apa yang akan kita sharingkan ke depan selama beberapa menit ini, kita akan sama-sama belajar, di-encourage, sehingga kita bukan hanya terus melakukan yang terbaik, tapi akan ada banyak orang yang diinspirasi oleh karena keberadaan saudara sebagai seorang bapak yang Tuhan sudah tempatkan. Mari kita baca saudara di dalam firman Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Dikatakan begini. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Dalam bahasa Inggris, saudara, anak-anak laki-laki ini tentunya bukan hanya bicara laki-laki konteksnya sebagai seorang dari konteks jenis kelamin, tapi ini bicara tentang anak-anak pada umumnya. Children are a heritage from the Lord. Offspring a reward from Him. Like arrows in the hands of a warrior are children born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame when they contend with their opponents in court. Saudara, hal pertama yang saya ingin sampaikan dan supaya saudara semua ingat adalah God is your forever Father and you are the heritage coming from Him. Tuhan adalah Bapa kita yang kekal, Bapa kita yang selamanya, dan jangan pernah lupa, saudara adalah pusaka milik Tuhan. Tidak pernah kebetulan saya dan saudara dilahirkan berada di tengah-tengah sebuah keluarga. Siapapun ayah kita, ibu kita, orang tua kita, bukan sebuah kebetulan. Saya tahu tidak semua dari kita mungkin dalam kondisi ditempatkan atau mungkin punya masa kecil atau dalam situasi yang mudah. Kita tahu tidak semua orang tua, bahkan kita bisa bilang bahwa manusia nggak sempurna. Ayah kita nggak sempurna. Tapi saya percaya Tuhan nggak pernah salah menempatkan kita. Dimanapun kita berada, kita mesti ingat sebuah kebenaran ini. Saudara dan saya adalah milik pusakanya Tuhan. Tuhanlah yang menempatkan kita dimanapun kita berada saat ini. Dimanapun kita dilahirkan. Dan itu yang terbaik, yang paling tepat di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara, hari ini, di hari ayah ini, saya ingin berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Ayo bangkit, berdiri dengan teguh, berjalan dan lakukan yang terbaik. Sebab engkau tahu, engkau ini adalah pusakanya Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan, engkau datang dari Tuhan, dan apapun yang terjadi, jangan pernah lupa, Dia akan tetap dan selalu menjadi Bapakmu. Yang kedua, saudara, di dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai 18 saya akan bacakan buat saudara. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Apabila adapun manusia, hari-harinya seperti rumput. Seperti bunga di padang demikian ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dan selama-lamanya ada lagi ia. Tetapi kasih Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Dan keadilannya bagi anak cucu, bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya. Dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Saudara, luar biasa sekali kita mendengar di sini dan kita membaca tadi bahwa Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Dalam bahasa Inggris di terjemahan The Passion Translation dikatakan begini, Your love is like a floating river overflowing its banks with kindness. Kasih Tuhan itu seperti
sungai yang membanjiri atau yang meluap di dalam kebaikan. Wow. Artinya dalam hidup kita punya overflowing love from our Heavenly Father. Kasih yang luber, yang meluap dari Bapa Surgawi kita. Dan yang menarik saudara, dikatakan tadi, dia sendiri tahu apa kita. Dalam bahasa Inggris dikatakan, you know all about us, inside and out. Dia tahu kita luar dan dalam. Hal kedua yang saya ingin saudara bawa pulang hari ini dan menguatkan saudara adalah God is your forever Father. He is a loving one, the one who knows you the most. Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang mengasihi kita dan dia yang paling mengenal kita. Saudara, ada sering kali kita mungkin merasa gak ada satupun yang mengerti saya, perjuangan saya, apa yang sudah saya lakukan. Nah kadang-kadang orang mungkin sama seperti saya, saudara kemudian mulai patah arang, saudara mulai lemah, dan saudara jadi punya penyesalan, punya hal-hal yang membuat kita jadinya nggak semangat. Tapi hari saya mau katakan kepada kita semua, God knows you. Tuhan kenal siapa saudara. He knows you the most. Dia kenal saudara lebih daripada siapapun. Dan itu tidak menghentikan dia untuk tetap mengasihi saudara. Dan sama seperti yang saya sudah sering sampaikan di khotbah-khotbah saya sebelumnya. Tuhan gak butuh alasan. Ya, di khotbah saya, how deep is your love? Saya katakan dengan jelas. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Karena dia mau mengasihi kita. Kenapa? Dia tidak butuh alasan untuk mengasihi saudara dan saya. Sebab Tuhan adalah kasih. Kalau dia yang mengasihi kita, mengenal kita, bukankah kita boleh aman dan yakin bahwa apapun yang hari ini saya mau kerjakan, bagian saya adalah melakukan yang terbaik. Dan Tuhan yang mengenal saya, yang menerima saya, yang mengasihi saya, dialah yang akan terus menguatkan saya, menyertai saya, dan menolong saya sampai kapanpun dalam kehidupan saya. Ada amin? Saudara dikasih Tuhan, ayo bangkit hari ini. Yang ketiga saudara, di dalam Amsal pasal yang ketiga ayat 11 sampai yang ke-12 dikatakan, hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. For the father's discipline comes only from his passionate love and pleasure for you. Surah hal ketiga yang saya mau saudara bawa pulang hari ini adalah God is your forever Father. His discipline comes only from love for you. Tuhan adalah Bapa kita dan dia mendidik, menegur, mendisiplin, membentuk kita hanya karena kasih. Saudara, kalau saudara sama seperti saya sebagai seorang ayah, anak saya 3, Grace, Samuel, dan Daniel. Dan seringkali waktu kita sedang mendidik dan membesarkan anak-anak kita, saudara, ada kalanya kita perlu menegur mereka. Kita perlu mendisiplin mereka. Kita perlu memberikan sebuah punishment, sebuah ajaran. Ya. Dan rasanya nggak enak, saudara. Dulu kalau waktu kita masih kecil, kita sering dengar orang tua kita bilang gini, aduh, papa nih pukul kamu, mungkin kamu sakit, tapi hati papa lebih sakit. Dan kita mungkin dulu waktu kecil kita bilang, ya gampang ngomongnya, saya yang kena pukul, saya yang sakit. Tapi saudara, waktu kita jadi seorang ayah, jadi seorang papa, dan kemudian kita juga mendidik dan mengajar anak-anak kita. Nah kadang-kadang seperti saya perlu pukul pantat gitu ya, mendisiplin anak-anak saya. Ketika mereka berbuat kesalahan, tujuannya apa? Supaya anak-anak saya ini bisa bertumbuh menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan benar saudara, waktu kita memukul mereka di pantat itu, mungkin mereka yang sakit secara fisik, tapi hati kita sakit. Kenapa? Karena pada dasarnya kita mendisiplin mereka karena kasih, bukan karena yang lain. Saudara, kalau hari-hari ini kita sedang dibentuk Tuhan, kita sedang dipersiapkan Tuhan, kita sedang didisiplin Tuhan. Ayo, jangan lelah, jangan patah semangat,
jangan tawar hati. Tapi biarlah kita menjadi pribadi yang kuat karena kita tahu, kalaupun dia mendisiplin kita, dia mendidik kita, dia mengizinkan ada proses yang harus kita alami. Tujuannya cuma satu, karena dia mengasihi kita dan dia ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sama seperti kita sebagai seorang ayah menginginkan yang terbaik buat anak-anak kita. Demikian juga Bapa di surga menginginkan yang terbaik untuk kita anak-anaknya. Ada amin? Makanya saudara, Amsal mengingatkan di dalam Amsal 15 ayat 5. Orang bodoh menolak didikan ayahnya. Tapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Welcoming correction will make you brilliant. Justru waktu kita menerima koreksi, menerima didikan, menerima ajaran, dan kemudian berubah oleh karenanya, kita pasti menjadi orang yang lebih baik. Dan poin yang keempat, saudara, sekaligus poin yang terakhir dari sharing saya hari ini. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 1-3. Dan ayat ini jadi sangat berkesan karena ini rema sekali buat saya. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku Israel dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Saudara dengar baik-baik bahwa di masa yang lampau ketika zaman Israel itu, mereka berperang, mereka membawa panah dan bawa anak panahnya. Anak panah itu ditaruh di tabung anak panah. Dan saudara dikatakan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Saudara tahu kata menyembunyikan anak panah dalam tabung panah itu bicara apa? Perlindungan. Bicara tentang kita disimpan, dipersiapkan. Untuk suatu hari akan dilesatkan tepat menuju kepada sasaran. Dan dikatakan apa saudara? Membuat aku menjadi anak panah yang runcing. Dalam bahasa Inggris, di dalam terjemahan NIV dikatakan apa? He made me into a polished arrow. Anak panah yang dipoles, yang diruncingkan, dipertajam, sehingga suatu hari ketika dilepaskan, dia bukan hanya akan melesat sampai kepada sasaran, tapi menusuk tepat kepada sasaran yang sudah ditetapkan. Dan saudara, inilah tujuan anak panah. Saudara dan saya dipersiapkan Tuhan begitu rupa, disembunyikan, disimpan, dirawat, dibentuk, dan dalam proses diruncingkan, diubahkan. Supaya suatu hari, yang terbaik dari kita, the best version of you and me, itulah yang dilesatkan tepat kepada sasaran, kepada panggilan, kepada rancangan, kepada maksud yang Tuhan sudah tetapkan. Apa katanya? Sejak dari kandungan. Wow. Poin yang terakhir yang saya mau saudara ingat adalah God is your forever Father. He transform and bring the best out of you. Bapa kita mengubah kita supaya yang terbaik itu keluar. Dia mengeluarkan yang terbaik, potensi, the best version of you and me. Sehingga kita menjadi sebagaimana apa yang menjadi maksud dan panggilannya dalam hidup kita. Saudara, bukankah kita menjadi begitu bersyukur hari ini? Bahwa kita tahu kita punya seorang Bapa yang sempurna, penguasa langit dan bumi, yang menciptakan segala sesuatu. Tapi dia melihat saudara dan saya sebagai pribadi yang unik, yang spesial, yang dia begitu kasihi. Dan dia terus mendidik kita, mendisiplin kita, membentuk kita, mengubah kita, mempersiapkan supaya yang terbaik itu keluar, potensi, talenta, supaya suatu hari di waktunya Tuhan, sesuai dengan rancangan, maksud dan panggilannya, saudara dan saya dilepaskan tepat kepada sasaran, menggenapi rancangannya, memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat banyak orang. Saudara, hari ini kiranya apa yang saya bagikan buat kita semua, forever Father, boleh menguatkan dan mengingatkan kita semua. Kalau hari-hari ini kita sedang dalam situasi yang mungkin kadang-kadang membuat kita patah semangat, membuat kita
kehilangan harapan, di hari ayah ini, on this Father's Day, saya mau meng-encourage saudara, khususnya para ayah di luar sana. Saya mau memberi semangat kepada saudara. Ingat, God is your forever Father, and you are His heritage. Engkau adalah pusakanya Tuhan. Engkau berharga di mata Tuhan. Engkau datang dari Tuhan. God is your forever Father. He is a loving one, and the one who knows you the most. Tuhan mengasihi saudara, dan Dia kenal saudara dengan segala kelemahan dan kekurangannya. Tapi Dia tetap merancangkan yang luar biasa dan akan mengangkat saudara. God is your forever Father. His discipline comes only from love for you. Kalau Dia sedang membentuk, mengajar, mengizinkan ada proses yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu karena Dia punya maksud yang baik, yang datang dari kasih, mengharapkan yang terbaik. Sama seperti yang diharapkan oleh ayah dari anak-anaknya. Demikian juga Bapa Surgawi kita sedang mengharapkan, sedang mengajar kita untuk yang terbaik. Dan terakhir, poin yang terakhir, God is your forever Father. He transform and bring the best out of you. Dia sedang dan terus akan mengubahkan dan mengeluarkan, menampilkan, memunculkan yang terbaik dari hidup setiap kita. Hari ini saudara, biarlah kita semua bisa rest in Him. Tenang di dalam Tuhan. We can walk in confidence. Kita bisa berjalan dalam keyakinan. Bukan hanya semata-mata karena apa yang kita punya, tapi karena Dia yang ada dalam diri kita. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa roh yang ada dalam diri kita jauh lebih besar daripada yang dunia ini. He who is mighty and powerful, Dia pribadi yang luar biasa, Allah Roh Kudus ada dalam hidup saudara dan saya. Itu lebih besar dari apapun di dunia ini. You know the destination ahead. Apa yang Tuhan sedang siapkan. Sebuah tujuan, sebuah maksud di depan saudara. And you know that the best is still yet to come. Yang terbaik masih akan datang di depan saudara. Oleh karena itu, mari kita semangat lagi, mari bangkit lagi, knowing that God is our forever Father. Dengan sebuah pemahaman bahwa Dia adalah Bapa kita sampai selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa, karena di hari ayah ini kami kembali diingatkan that we have you as our loving Father, our forever Father. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang mengharapkan yang terbaik dari kami, Bapa yang menetapkan maksud yang luar biasa untuk kami genapi. Dan Engkau melakukan semua yang dianggap perlu untuk kebaikan kami, membentuk kami, mengubah kami, dan mengeluarkan yang terbaik dari kami. Kami bersyukur Tuhan. Saudara, berapa banyak dari saudara yang mendengarkan dan sedang menonton video ini dan Engkau berkata, tapi saya belum pernah mengalami dan merasakan keberadaan seorang Bapa yang demikian. Tuhan, aku mau untuk punya Engkau sebagai Bapa dalam hidupku. Kalau saudara orangnya, bolehkah hari ini saudara ikuti saya berdoa? Dia ada di sini, Dia ada di tempat saudara berada, dan Dia adalah Bapa yang mengasihi saudara. Katakan sama-sama, Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus yang baik, aku bersyukur sebab Engkau adalah Bapa yang baik bagiku. Terima kasih karena Engkau sudah mati dan menebus hidupku di kayu salib. Terima kasih karena Engkau sudah mengampuni dosaku. Terima kasih karena Engkau sudah menebus hidupku. Engkau menjadikan aku baru. Hari ini aku percaya, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Bapakku yang sempurna. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya, hari-hari depanku, ke dalam tangan, di dalam nama Yesus. Dan buat saudara yang kau baru saja berdoa demikian, welcome to the God's Kingdom. Selamat datang dalam kerajaan Tuhan. Selamat datang, engkau adalah anak-anaknya yang dikasihi Bapakmu yang sempurna. Dan buat saudara yang hari ini, engkau sedang dalam keadaan yang mungkin lemah, hari ini bangkit. Aku berdoa Tuhan buat saudara-saudaraku, khususnya para ayah,
di luar sana, dimanapun mereka berada dan apapun kondisi mereka, berdoa kuatkan dan teguhkan mereka. Biar hari ini juga mereka mendapat kekuatan yang baru. Mereka dibangkitkan karena mereka kembali sadar bahwa mereka punya Bapa yang sempurna, yang mengasihi mereka. Dan menjadi teladan, yang sudah menaruh potensi dan kuasa dalam hidup mereka. Untuk mereka boleh terus bangkit, berubah, diubahkan menjadi pribadi yang semakin baik dari hari ke hari. Dan Engkau terus menyertai kami. Engkau tahu siapa kami. Dan Engkau terus mengubah kami. Engkau menetapkan tujuan yang mulia. Dan Engkau akan membawa kami sampai pada penggenapannya. Biar kekuatan kuat kuasa, damai sejahtera Tuhan terus menyertai anak-anakmu di luar sana. Para ayah dimanapun mereka berada. Dan kami bersyukur Tuhan hari ini. Buat kasih karunia. Buat pertolongan Tuhan. Buat damai sejahtera. Dan buat kuat kuasa yang Engkau beri kepada kami. Yang akan terus menguatkan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan kiranya saudara, hari ini saudara boleh kembali dikuatkan dan dibangkitkan. Ayo, lakukan yang terbaik. Jadi yang terbaik. Jadi ayah yang terbaik. Jadi pribadi yang terbaik buat orang-orang terdekatmu. Muliakan Tuhan. Dan bahkan menjadi berkat buat banyak orang. Sekali lagi buat para ayah di luar sana, saya ucapkan Happy Father's Day. God bless you. We have our forever Father, our Heavenly Father that love you so much. Dan akan terus menyertai saudara. Menyertai saya. Dan berjalan dari iman kepada iman sampai kepada penggenapan seluruh janjinya dalam hidup setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Have a wonderful and blessed day.